Demonstrasi kontekstual modul 1.4, Budaya Positif. Saya Suparyadi SPD, dari SMA Negeri 1 Sirandorong, PGP Angkatan 9, Sumatera Utara. Pada tugas kali ini saya akan memberikan contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan apa itu segitiga restitusi dan bagaimana langkah-langkah restitusi itu dilakukan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, poin utamanya adalah, pertama, berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah, perhatian utamanya adalah, pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan ketiga adalah, guru akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk dapat memperbaiki hubungan dirinya dengan murid. Tahap terakhir pada segitiga restitusi adalah, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini poin pentingnya adalah, pertama, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut adalah contoh kasus dalam penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama. Pagi itu Pak Suparyadi saat mengajar mata pelajaran kimia mendapati siswanya, Chelsea bermalas-malasan dalam belajar. Chelsea seperti tidak mendengarkan penjelasan materi pelajaran, selalu meletakkan kepalanya di atas meja dan hanya sesekali mengangkat kepalanya sambil menulis-nulis sesuatu. Berkenaan dengan itu, di waktu istirahat, Pak Suparyadi memanggilnya di ruang guru. Selamat pagi, Pak. Pagi, ya silakan masuk. Ayo, duduk situ. Ya, Pak. Tahu nggak mengapa Chelsea Bapak panggil sini? Nggak tahu, Pak. Begini, Bapak panggil Chelsea karena Bapak perhatikan kamu seperti tidak semangat dalam belajar. Bapak lihat tidak seperti Chelsea minggu-minggu yang lalu. Chelsea yang biasanya ceria, suka ngejok di kelas. Ya. Tapi sekarang tidak lagi. Ada apa dengan kamu, Chelsea? Entahlah, Pak. Malas aja belajar. Ini kamu kenapa sih? Biasanya kamu terbuka dengan Bapak, mau cerita dengan Bapak. Ini sekarang seperti orang asing aja. Coba cerita ke Bapak. Semua orang memang pernah malas dalam aktivitasnya. Bapak juga pernah kok malas dalam belajar, ya kan? Tapi kalau kita biasakan kemalasan itu, kita turuti kemalasan itu, tidak segera kita cari solusinya, nanti akhirnya kita akan susah kembali semangat lagi. Coba cerita dulu, kenapa malas? Di kelas pada nggak mau lagi berteman sama aku, Pak. Aku juga mau pindah. Loh, kok bisa begitu? Pasti ada sebab musababnya kan? Gini, Pak, waktu ada tugas praktek fisika, kami disuruh membawa sesuatu. Tapi saya lupa membawanya, Pak. Jadi kelompok kami terkena sanksi. Kamu sudah minta maaf belum dengan teman-temanmu itu? Buat apa minta maaf, Pak? Lupa itu kan manusiawi. Harusnya mereka juga tahu itu dong. Chelsea, kita itu tidak boleh selalu harus dimengerti orang lain. Kita sesekali juga harus mengerti orang lain. Bahkan lebih baik kita itu yang mengerti orang lain. Kita tidak boleh egois. Egois itu hanya boleh dalam 2 hal. Yang pertama itu dalam saat bencana, kita boleh egois, tidak menolong orang lain untuk menyelamatkan diri kita. Atau yang kedua, kita egois itu karena kita tidak mau mengikuti ajakan kawan yang mengajak kepada tindak kriminal. Coba, kalau dalam kasusmu itu, apakah dalam kondisi bencana? Tidak, Pak. Atau kawanmu mengajak melakukan tindak kriminal? Tidak, Pak. Jadi, kira-kira dengan tidak minta maaf pada kawan-kawanmu itu, tindakanmu itu benar atau salah? Salah, Pak. Sekarang kamu sudah tahu bahwa tindakanmu itu salah. Ya. Selanjutnya apa yang akan kamu lakukan untuk bisa memperbaiki keadaan itu? Baik, Pak. Setelah istirahat, saya akan meminta waktu kepada guru yang masuk dalam kelas untuk meminta maaf kepada teman-teman di depan kelas. Kamu yakin dengan rencanamu itu? Yakin, Pak, saya akan benar-benar meminta maaf kepada teman-teman, Pak. Oke lah, kalau begitu, bagus itu. Setelah ini kamu manfaatkan waktu istirahat yang tersisa. Setelah itu kamu masuk ke ruang kelas. Iya, Pak. Ingat, nggak boleh malas-malas lagi ya. Iya, Pak. Jadi mau pindah juga? Enggak, Pak. Kasus kedua.
Selesai upacara bendera, Pak Suparyadi yang juga sedang piket hari itu, masih mendapati salah satu siswanya menaiki kendaraan roda 2 dan baru saja akan masuk gerbang sekolah. Setelah memarkirkan kendaraannya, siswa tersebut dipanggil Pak Suparyadi. Baru sampai Tino? Iya Pak, maaf terlambat Pak. Ya terlambat sih manusiawi. Banyak orang yang pernah terlambat. Bapak juga pernah terlambat kok ya. Tapi sudah terlambat begitu lama, bahkan upacara pagi hari ini sudah selesai, masih juga mau datang ke sekolah, semangat untuk belajar, itu ada nilai bagus untuk kamu. Terima kasih Pak. Tapi terlambatmu bisa segitu lama, kenapa? Di samping rumah saya ada pesta Pak. Sampai jam 2 pagi baru kibat-kibat berhenti. Tapi kalau Bapak perhatikan di catatan ini, kemarin kamu juga terlambat. Kenapa itu? Biasikan mabar Pak. Mabar? Mabar apa? Mabar FF Pak. Sampai jam berapa itu? Jam 1-an Pak. Sampai jam 1. Jadi menurutmu kalau tidur sampai larut malam, bahkan sampai dini hari seperti itu, bagus atau tidak? Tidak Pak. Kalau kamu sudah tahu kesalahan kamu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terulang lagi kejadian ini? Saya akan tidur lebih cepat lagi Pak. Berarti tidak belajar? Setelah belajar lah Pak. Jam berapa kira-kira? Jam 10 Pak. Kamu yakin bisa melakukannya itu? Yakin Pak, setelah hari ini saya tidak terlambat lagi Pak. Bagus, mudah-mudahan kamu bisa melaksanakannya. Tapi ingat, setiap ada pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Kira-kira konsekuensi apa yang paling tepat untuk pelanggaranmu hari ini? Saya akan membawa sampah Pak sampai kelenteng sampai di penuh. Oke, kalau begitu kerjakan. Nanti kamu tunjukkan sampahnya sama Bapak, baru Bapak izinkan kamu masuk. Siap Pak. Sebagai seorang siswa, saya merasa campur aduk perasaan saya setelah mengikuti penerapan segitiga restitusi dalam mengatasi pelanggaran siswa. Di satu sisi, saya merasa terbuka dan lebih diberikan kesempatan untuk berbicara tentang masalah yang mungkin saya alami, sehingga merasa dihargai sebagai individu. Namun di sisi lain, perasaan sedikit cemas dan khawatir juga. Jika penerapannya secara nyata, nanti tidak seperti dengan skenario yang diberikan guru saya. Tetapi, secara keseluruhan, penerapan segitiga restitusi memberikan peluang untuk belajar, tumbuh, dan memperbaiki diri, yang pada akhirnya bisa menjadi pengalaman yang berharga dalam proses pendidikan. Sebagai siswa, saya merasa lega dan menghargai penerapan segitiga restitusi dalam mengatasi pelanggaran siswa. Pendekatan ini memberikan kesempatan untuk berbicara terbuka tentang masalah dan mendengarkan perspektif orang lain. Ini membuat saya merasa diberdayakan dan terlibat dalam mencari solusi bersama. Meskipun awalnya mungkin ada ketegangan, perasaan ini segera digantikan oleh perasaan pemahaman dan kerjasama yang lebih baik antara siswa, guru, dan staf sekolah. Saya percaya bahwa segitiga restitusi dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan inklusif. Demikian contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah, semoga dapat diterapkan dalam pembelajaran nyata. Terima kasih juga telah berkenan menonton video ini. Semoga bermanfaat.